Malam itu, langit seperti kain hitam yang robek, memperlihatkan kilatan cahaya petir dari balik awan. Angin menderu melewati celah pepohonan, seperti bisikan tak sabar dari sesuatu yang ingin segera keluar dari persembunyiannya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebuah waktu yang bukan milik manusia, tapi milik mereka yang tak terlihat. Adalah Damar, seorang konten kreator horor yang namanya mulai naik daun di platform YouTube karena keberaniannya menjelajahi tempat-tempat terlarang demi konten. Namun malam itu, ia tak sedang mencari penampakan atau membuat konten ritual palsu seperti yang biasa ia lakukan. Kali ini, ia benar-benar tidak sengaja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Damar pergi ke sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah, tempat yang dikenal warga sekitar sebagai wilayah terlarang. Tidak ada sinyal di sana, dan warga yang ia temui di siang hari semuanya memasang wajah kaku dan bicara setengah berbisik. Mereka memperingatkan Damar agar tak berada di luar rumah setelah maghrib. Tapi seperti kebiasaan kreator horor yang mengandalkan adrenalin, Damar justru menjadikan larangan itu sebagai judul video andalannya. Dengan kamera menyala dan lampu sorot kecil terpasang di bahunya, ia melangkah masuk ke sebuah hutan bambu di belakang rumah warga. Suara krek-krek dari ranting yang patah mengiringi langkahnya. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di kejauhan, samar, ia mendengar suara tawa perempuan. Bukan tawa biasa. Tawa itu menggema. Ia terus merekam. Sampai akhirnya ia melihatnya. Sebuah pelaminan. Di tengah hutan. Penuh bunga bangkai dan kain putih berkibar. Di sana berdiri dua sosok, satu tinggi besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Dan satu lagi. Perempuan bergaun putih dengan rambut menutupi wajahnya. Mereka menikah. Di malam Jumat. Disaksikan oleh para makhluk tak kasat mata. Damar tidak sadar bahwa sejak momen itu, kameranya tidak hanya merekam kejadian, tapi juga mengundang sesuatu untuk ikut pulang bersamanya. Maaf, kamu gak seharusnya lihat pernikahan ini. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Matahari telah tenggelam ketika Damar pertama kali tiba di desa Watu Biru. Sebuah desa terpencil yang bahkan tidak terdaftar di Google Maps. Mobilnya berhenti di dekat sebuah pos ronda kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tertimpa embun. Hening. Sangat hening, seolah-olah desa ini sudah lama tidak disentuh kehidupan. Damar turun dari mobilnya, menenteng tripod, kamera, dan tas ransel penuh perlengkapan vlog. Ia melihat beberapa warga tua duduk melingkar di pos sambil menatapnya penuh curiga. Permisi, Pak, saya Damar, dari Jakarta. Saya konten kreator horor. Mau bikin video di sekitar sini? Katanya hutan belakang desa ini sering muncul penampakan? Tanyanya ramah. Salah satu warga yang berjanggut panjang hanya menggeleng pelan. Anak muda, jangan main di tempat yang kamu tidak paham. Apalagi malam Jumat seperti ini. Banyak yang datang buat konten, tapi nggak semua pulang utuh. Damar tertawa kecil, mengira itu hanya mitos biasa untuk menakut-nakuti pendatang. Baginya, semakin menyeramkan cerita, semakin banyak viewers yang menonton. Ia menyodorkan uang rokok sebagai tanda terima kasih, tapi warga tak menyambut. Mas, dengarkan baik-baik. Kami bukan takut kamu bikin video, tapi takut kamu lihat yang tidak seharusnya dilihat. Malam ini, ada pernikahan, bisik salah satu warga dengan suara nyaris tak terdengar. Damar mengernyit.
Pernikahan? Siapa yang nikah malam-malam begini? Warga itu tidak menjawab. Hanya memalingkan muka, seolah bicara lebih lanjut akan membuka pintu yang seharusnya tertutup. Langit mulai gelap. Awan menggulung seperti tirai pekat, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tapi Damar tetap berjalan. Ia memasang kamera di bahunya, menyalakan mode night vision, dan mulai merekam. Setiap langkahnya di jalan tanah berbatu seakan disambut oleh tatapan sunyi dari rumah-rumah tua yang jendelanya tertutup kain putih. Di kejauhan, sayup terdengar suara gamelan yang dipukul pelan. Bukan dari rumah warga, tapi dari dalam hutan. Dan Damar, yang merasa menemukan konten emas, tidak sadar bahwa ia baru saja melangkah ke dunia lain yang tak mengenal batas logika manusia. Hutan di belakang desa Watu Biru bukan sekadar gelap. Ia menelan cahaya, seakan memakan nyali siapapun yang memasukinya. Damar melangkah masuk dengan percaya diri, padahal bulu kuduknya meremang tanpa sebab yang pasti. Kamera di bahunya terus merekam, lampu kecilnya berkedip, menangkap bayangan-bayangan samar di sela pepohonan yang menjulang tua dan kaku. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar terlalu nyaring. Daun-daun seperti berbisik, bukan karena angin, tapi seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik gelap. Ia menengok sesekali, namun hanya hampa yang menjawab. Tidak ada hewan malam, tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu. Suasana terlalu sunyi, terlalu tidak wajar. Namun ada satu hal yang justru terus mendekat, suara gamelan. Dentuman kendang terdengar lirih, mengalun lambat dan berat, seperti dipukul tangan yang tidak manusiawi. Nada gamelannya mengandung kesedihan aneh, seperti irama dari dunia yang sudah lama mati. Dan di tengah semua itu, Damar mendapati satu hal ganjil. Bayangannya tidak lagi tampak. Ia berhenti, menyorotkan lampu kamera ke tanah. Tubuhnya ada, tapi tidak ada bayangan di belakangnya. Aneh, gumamnya lirih. Lampu ada di belakang, tapi kenapa nggak ada bayangan? Tiba-tiba, pohon besar di depan bergerak perlahan. Bukan oleh angin, tapi seperti bernafas. Kulit batangnya tampak mengelupas, memperlihatkan permukaan merah seperti daging segar. Damar mundur selangkah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berusaha tetap tenang. Tapi ketika kamera night vision-nya menangkap sosok perempuan berjubah putih berdiri di belakang pohon dengan kepala tertunduk dan rambut terurai, lututnya mulai lemas. Sosok itu tidak bergerak, tidak juga menghilang. Ia hanya berdiri, menatap ke arah Damar dari balik rambutnya. Dan gamelan itu kini terdengar jelas. Dengan tangan gemetar, Damar menekan tombol zoom kamera. Wajah perempuan itu tampak bukan manusia. Matanya hitam tak berpupil, dan senyumnya begitu lebar, seolah robek sampai telinga. Tapi bukan itu yang membuat Damar jatuh terduduk. Di belakangnya, ada sosok lain yang lebih besar, tinggi, dan berbulu legam dengan mata merah menyala. "Selamat datang, saksi," desis suara berat di telinganya, meski tak ada siapapun berdiri di sampingnya. Dan malam pun benar-benar dimulai. Damar masih terduduk di tanah yang dingin dan lembab. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski udara malam terasa menggigit. Kamera di bahunya masih menyala, merekam setiap detik ketakutan yang perlahan menelan akalnya. Suara gamelan kini terdengar semakin nyata, seperti berasal dari dalam dada bergetar dan memaksa jiwanya tunduk. Ia ingin bangkit, ingin lari. Tapi tubuhnya terasa berat, seperti ada ribuan tangan tak terlihat yang menahan kakinya agar tetap tinggal. Ini salah. Ini bukan konten.
Ini, gumamnya gemetar. Tiba-tiba, embusan angin membawa aroma melati dan kemenyan yang menusuk. Bukan aroma biasa, ini bau yang mengadu perut dan memaksa lidah keluh. Di hadapannya, muncul sebuah kursi kayu ukiran kuno, diletakkan di tengah hutan begitu saja, lengkap dengan taplak putih dan bunga setaman di atasnya. Lalu, dari kegelapan, melangkah sosok wanita berbaju merah menyala. Bukan kuntilanak yang tadi. Ini berbeda. Jalannya lambat dan anggun, seperti pengantin yang akan menuju pelaminan. Tapi wajahnya ditutupi cadar hitam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah, meski tak ada luka di kakinya. Damar memicingkan mata. Mencoba mengerti. Sosok itu berhenti, tepat di depannya. "Apakah kau datang untuk menjadi saksi atau korban?" Suara wanita itu lirih, namun bergema keras di telinganya. Sebelum Damar sempat menjawab, dari balik pepohonan muncul iring-iringan makhluk-makhluk aneh. Tubuh mereka menyerupai manusia, tapi wajahnya tidak ada yang bisa disebut normal. Ada yang bermata satu, bertanduk, bahkan beberapa melata seperti ular dengan tangan manusia. Mereka membawa persembahan, jenglot, keris tua, dan kepala kambing yang masih meneteskan darah segar. Di antara barisan itu, muncul sosok besar berbulu hitam. Genderuwo. Langkahnya menggetarkan tanah. Matanya merah membara, namun penuh harisma. Di sisinya, seorang wanita berpakaian putih kusam, tubuhnya melayang tanpa menapak tanah, rambut panjangnya menjuntai basah, kuntilanak. Mereka berhenti di hadapan Damar. "Manusia yang datang tanpa izin, kini kau menjadi bagian dari perjanjian," ucap Genderuwo dengan suara seperti dua batu digesek. Dan dari dalam saku jaketnya, entah bagaimana, Damar menemukan selembar kertas lusuh undangan. Undangan pernikahan. Bertuliskan aksara Jawa kuno. Tertanggal malam ini. Namanya tercantum di sana sebagai saksi utama. Damar menggenggam undangan itu erat. Tangannya bergetar bukan hanya karena takut, tapi karena dia sadar, ini bukan sekadar mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Namanya tertulis di atas kertas kuno itu, dengan tinta merah yang belum kering sepenuhnya. Damar Prasetyo, saksi utama. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening. Bahkan hembusan angin pun seperti tercekik oleh kekuatan yang tak terlihat. Semua mata yang tak wajar, menatap ke arahnya. Tak berkedip. Tak bergerak. Mereka menunggu. Genderuwo melangkah mendekat. Setiap pijakannya membuat tanah basah bergetar. Damar ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti ditarik oleh akar-akar gaib dari dalam bumi. "Kau yang memilih datang, manusia," ucap Genderuwo dengan suara berat. "Kau yang membawa kamera, mencoba menangkap dunia yang bukan milikmu." Damar menunduk, keringat mengalir seperti air hujan dari dahinya. Ia merasa kecil, seperti seekor semut yang menginjak altar para dewa. Tapi di tengah semua itu, hatinya berdesir, rasa penasaran yang dulu membawanya ke sini masih belum padam. "Kenapa? Kenapa aku?" tanyanya pelan. Kuntilanak di sisi Genderuwo melayang mendekat. Wajahnya cantik, namun terlalu pucat. Matanya kosong. Namun air mata hitam menetes dari sudut-sudutnya. Ia menatap Damar sejenak, lalu berbisik lirih, karena hanya manusia berhati kosong yang bisa melihat pernikahan ini. Damar tertegun. Kata-kata itu menghujam. Ia sadar, selama ini hidupnya hanya dipenuhi kesibukan, pencapaian, dan angka viewers. Ia sudah lama kehilangan kedekatan dengan keluarga, dengan teman,
bahkan dengan dirinya sendiri. Ia ingat ibunya pernah berkata, "Jangan kejar dunia sampai lupa jalan pulang." Tapi kini, jalan pulang seperti telah menghilang. Di hadapannya, altar batu mulai menyala merah. Genderuwo dan kuntilanak berdiri di tengah lingkaran. Para makhluk lain membentuk barisan, seperti sedang menyiapkan upacara. Lalu, suara itu datang lagi, suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa kesepian, sekali menjadi saksi, selamanya terikat. Dan saat itu, Damar tahu, ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia adalah bagian dari pernikahan ini. Entah sebagai tamu, atau tumbal. Malam itu tak seperti malam-malam lain. Bintang-bintang lenyap, bulan seolah digantung dalam kabut tebal, dan waktu terasa berhenti. Damar berdiri di antara dua dunia, yang nyata dan yang tak terjamah oleh logika manusia. Altar pernikahan kini menyala merah tua, seperti bara neraka yang menganga perlahan. Genderuwo dan kuntilanak berdiri bersisian, wajah mereka tak lagi menyeramkan, justru menyimpan kepedihan yang sulit dijelaskan. Di sekeliling mereka, makhluk-makhluk dari dunia lain menyanyi dalam bahasa yang tak dimengerti. Nada-nadanya seperti ratapan jiwa-jiwa terbuang. Namun, yang lebih menyesakkan dada Damar adalah suara lain. Suara yang datang dari dalam dirinya sendiri. Suara ayahnya. "Damar, kau tidak pernah pulang waktu ibu sakit. Kau sibuk mengejar ketenaran." Ia tertegun. Ingatannya ditarik paksa, seperti adegan usang dari masa lalu. Waktu itu, ia sedang live streaming saat ibunya masuk rumah sakit. Ribuan penonton menyemangatinya di kolom komentar, tapi satu panggilan dari keluarga ia abaikan. Hanya satu. Dan itu cukup untuk menyesal seumur hidup. Kini, di hadapannya berdiri bukan hanya para makhluk gaib, tapi juga bayangan masa lalunya sendiri. Genderuwo menatapnya tajam. "Manusia yang kosong adalah gerbang kami," ucapnya. "Kau tak sadar, tapi jiwamu mengundang kami. Kesepianmu adalah undangan." Damar merasa dadanya sesak. Ia bukan hanya saksi. Ia adalah alasan. Alasan kenapa malam ini, ritual kuno yang seharusnya hanya berlangsung di balik dimensi, kini terbuka di hadapannya. Kuntilanak mendekat. Ia meraih tangan Damar, dingin seperti es kematian. Namun, ada kelembutan dalam tatapannya. "Cinta kami dilarang oleh langit," bisiknya, "tapi duka dan kesepian manusialah yang memberi kami tempat untuk bersatu." Air mata menetes dari mata Damar, tanpa ia sadari. Malam ini, ia merekam sesuatu yang tak akan pernah bisa diunggah. Karena kamera hanya bisa menangkap cahaya, tapi tidak rasa bersalah, dan rasa itu kini menguasai seluruh jiwanya. Malam Jumat Kliwon selalu dipandang sebagai malam penuh misteri di negeri ini. Bukan hanya karena kepercayaan yang turun-temurun, tapi karena malam itu dipercaya menjadi waktu di mana dunia manusia dan dunia gaib paling tipis pembatasnya. Damar kini mengerti alasan di balik ritual ini. Genderuwo dan kuntilanak bukan hanya menikah karena cinta. Mereka menikah untuk menutup celah antara dua dunia yang semakin melebar. Sebuah janji terlarang yang harus ditepati agar alam gaib tidak menguasai dunia manusia sepenuhnya. Di sekeliling mereka, cahaya lilin berkelip-kelip, menciptakan bayangan yang menari di batang pohon tua. Suara gamelan mulai berdenting lagi, tapi kali ini, nada-nadanya penuh kecemasan dan harapan. Genderuwo membuka mulut, suaranya berat penuh wibawa. "Kami berjanji menjaga keseimbangan antara dunia," katanya. Namun, janji ini hanya bisa ditepati jika saksi manusia ada di sini.
jika manusia mengerti dan belajar dari kesalahannya. Kuntilanak mengangkat tangan, memperlihatkan cincin dari tulang yang melingkar di jari-jari pucatnya. Cincin itu berkilau aneh, seperti menyimpan energi dari dunia lain. "Cinta kami dilarang," bisiknya lirih. "Tapi kami percaya, manusia bisa berubah. Bisa menerima, dan belajar menghargai batas." Damar mendengarkan dengan hati yang berat. Ia sadar malam ini bukan hanya soal horor, tapi tentang tanggung jawab. Tentang bagaimana manusia dan makhluk gaib harus hidup berdampingan, tanpa saling menghancurkan. Ia menurunkan kameranya. Momen ini tak layak direkam untuk tontonan semata. Ini adalah pelajaran hidup. "Jangan pernah lupakan asalmu," suara kuntilanak seolah mengingatkan. "Jangan sampai ambisi mengaburkan nurani." Damar mengangguk perlahan. Mata merah genderuwo kini berubah menjadi lembut, penuh pengharapan. Malam itu, pernikahan terlarang berjalan dengan hikmat. Sebuah ritual yang bukan hanya tentang mengikat dua jiwa, tapi tentang memberi kesempatan bagi manusia untuk belajar kembali tentang cinta, batas, dan respek. Upacara telah dimulai. Genderuwo berdiri gagah dengan tubuhnya yang besar, dibalut kain lurik tua penuh rajah kuno. Wajahnya menyeramkan, tapi sorot matanya tenang. Seolah memikul beban zaman yang tak pernah diketahui manusia. Sementara itu, kuntilanak berdiri di seberangnya, melayang pelan di atas tanah. Rambut panjangnya terurai, gaunnya putih pudar seperti diselubungi kabut kematian. Tapi malam itu, ia tampak cantik dalam caranya sendiri. Dingin, tapi penuh pesona duka. Damar berjongkok di balik semak, masih memegang kamera, meski ia tak lagi tahu apa tujuannya. Yang ia saksikan bukan sekadar tontonan mistis, melainkan kisah cinta dua arwah yang terikat oleh waktu, dendam, dan takdir. Di tengah altar, seorang dukun tua muncul dari kegelapan. Langkahnya perlahan, dengan tongkat kayu dari akar pohon beringin yang bengkok. Ia memulai mantra, "Pangantening alam lelembut, saksing langit lan bumi, kawin saklawase, ora pisah sanajan pati." Suara mantra itu bergema, menyentuh akar-akarnya yang terdalam. Tanah di bawah kaki Damar terasa hangat, bahkan berdenyut. Seolah bumi pun ikut menyaksikan penyatuan ini. Kuntilanak menatap genderuwo dengan mata berkaca-kaca. Air mata dari makhluk halus? Ya, ternyata cinta memang melampaui batas-batas eksistensi. "Sudah ratusan tahun aku menunggu malam ini," ucapnya dengan suara bergetar. "Kita telah dikutuk, dipisahkan, dan dijadikan legenda ketakutan. Padahal, kita hanya ingin bersama." Genderuwo mengangguk pelan. Tangannya yang besar meraih tangan kuntilanak. Tak ada rasa takut, hanya kelembutan yang tak diduga datang dari sosok mengerikan itu. "Cintamu menyelamatkanku dari kegilaan," katanya. "Dan malam ini, aku bersumpah akan melindungimu, bahkan bila dunia manusia menghancurkan kita." Damar menggigil. Ia sadar, cerita ini bukan untuk jadi konten viral, tapi untuk jadi pelajaran, bahwa bahkan makhluk halus pun bisa mengajarkan tentang ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia menunduk. Dalam hati, ia merasa malu. Berapa banyak manusia yang mengkhianati cinta hanya karena ego? Tiba-tiba, angin berhenti. Hening. Pernikahan telah sah. Dua roh bersatu, bukan untuk menakuti, tapi untuk saling menyembuhkan. Pernikahan telah sah. Tapi suasana tak lantas damai. Langit di atas hutan mendadak berubah kelam, seperti malam memekat lebih dalam dari biasanya. Angin menderu,
seolah ada sesuatu yang belum selesai. Damar masih bersembunyi, tubuhnya kaku dalam posisi berjongkok, tapi pikirannya melayang jauh. Dari kejauhan, sang dukun tua mulai berbicara lagi. Kali ini bukan mantra, tapi kisah. Suaranya lirih, nyaris seperti gumaman, tapi setiap kata menggema di dada Damar. Mereka dulu manusia. Pasangan yang saling mencinta. Tapi cinta mereka ditentang, kilasan bayangan tiba-tiba muncul di mata Damar. Seperti film lama yang diputar di dalam kepalanya, seorang wanita cantik dipaksa menikah dengan pria pilihan keluarganya. Sementara pria yang ia cintai dibakar hidup-hidup karena dituduh membawa ilmu hitam. Cinta mereka direnggut oleh keserakahan manusia. Kuntilanak ini dulunya gadis desa, dan genderuwo dulunya manusia biasa, petani miskin yang jujur, namun dituduh membawa sial. Damar tersentak. Perlahan, potongan-potongan cerita mulai menyatu dalam kepalanya. Ini bukan sekadar kisah mistis. Ini tragedi. Luka lama yang belum sembuh. Dendam dari cinta yang dikhianati oleh adat, oleh fitnah, oleh ego manusia. Karena itulah, setiap malam Jumat Kliwon, roh mereka muncul, bukan untuk meneror, tapi untuk menyempurnakan janji yang tak sempat ditepati. Di tengah altar, kuntilanak menunduk, menyentuh tanah dengan jemari pucatnya. Aku dibunuh oleh ayahku sendiri, lirihnya, karena aku lebih memilih cinta daripada tahta yang ia janjikan. Aku mati dengan perut robek, anak kami tak sempat lahir. Suasana hutan mendadak seperti ikut menangis. Rintik hujan jatuh, pelan, dingin, menyusup ke tulang. Genderuwo berdiri diam, tubuhnya bergetar oleh emosi yang tak terucap. Damar meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Karena selama ini, manusia hanya tahu menghukum tanpa mendengar. Mengutuk tanpa memahami. Cinta yang disakiti, bisa berubah menjadi dendam yang abadi. Begitulah dukun tua mengakhiri kisahnya. Dan malam itu, Damar sadar bahwa tak semua hantu itu jahat. Kadang, mereka hanya korban. Korban dari kejamnya manusia yang tak tahu menghargai cinta yang tulus. Malam semakin larut. Hutan seperti menahan napasnya. Tak ada lagi suara jangkrik, tak ada desir angin. Hanya ada gema kisah kelam yang belum rampung. Damar masih menunduk, jantungnya berdetak tidak karuan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tak bisa beranjak. Entah dorongan rasa iba, atau mungkin panggilan yang lebih dalam dari itu. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar. Halus, nyaris tak terasa, tapi jelas nyata. Ia menajamkan telinga. Lalu terdengar suara, lembut, lirih, seperti bisikan anak kecil. Ayah, ibu, aku di sini. Damar sontak menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar begitu dekat. Ia menempelkan telinga ke tanah, dan suara itu makin jelas. Tangisan bayi. Tangisan yang tak seharusnya ada di tempat seperti ini. Seketika, hawa dingin menusuk ubun-ubunnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya terpaku pada altar yang kini terlihat samar, seperti diliputi kabut tebal. Namun sosok kuntilanak terlihat membungkuk, tangannya mengusap tanah, seperti mencari sesuatu. Di sampingnya, genderuwo mengepalkan tangan, matanya merah menyala, bukan karena marah, tapi karena luka yang belum sembuh. Dukun tua membuka mulutnya pelan, menatap langsung ke arah tempat Damar bersembunyi, seolah tahu persis keberadaannya. Anak mereka dikubur hidup-hidup oleh warga desa. Ditakuti sebagai anak iblis, padahal dia hanya bayi tak berdosa. Damar menahan napas.
suaranya tercekat. Dunia seperti berhenti berputar. Dan sekarang, lanjut sang dukun, roh anak itu memanggil. Mencari dua orang tuanya. Tapi roh itu tidak tenang. Karena tali takdirnya belum selesai. Kabut makin pekat. Hujan turun perlahan. Tapi bukan hujan air. Hujan itu terasa seperti abu. Dingin dan menyakitkan. Damar gemetar. Ia merasa dirinya mulai ditarik. Bukan oleh makhluk halus, tapi oleh kisah ini. Oleh rasa bersalah manusia atas cinta yang direnggut paksa. Kenapa aku bisa dengar semua ini? Bisik Damar. Dan dari dalam tanah, suara kecil itu kembali berbisik, karena kamu adalah keturunanku, Damar terpaku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Damar terdiam. Kata-kata itu terus mengiang di kepalanya seperti lonceng tua yang dipukul berulang. Karena kamu adalah keturunanku. Ia gemetar, mencoba menepis bisikan yang barusan ia dengar dari dalam tanah. Tapi semakin ia berusaha mengabaikan, suara itu makin keras, makin jelas. Suara tangisan bayi, suara rintihan wanita, dan satu kalimat lirih penuh luka. Namamu, dari namaku, Damar mendongak. Matanya nanar menatap altar, tempat kuntilanak dan genderuwo masih berdiri. Namun kini, wajah mereka perlahan berubah. Tidak lagi menakutkan, tapi penuh kesedihan. Mata kuntilanak menatap ke arah Damar, seperti memohon. Sementara genderuwo perlahan menunduk, tubuh raksasanya terlihat lelah, seakan menanggung beban puluhan tahun. Damar menggigit bibirnya. Ia mencoba mengingat. Ia tak tahu silsilah keluarganya jauh ke atas. Ia dibesarkan oleh nenek, setelah ibunya meninggal saat melahirkannya. Ayahnya tak pernah dikenalnya. Apakah ini, yang selama ini tidak pernah diceritakan keluargaku, gumamnya lirih. Dukun tua itu mendekat. Entah kapan ia berpindah tempat. Kini ia berdiri tepat di depan Damar. Matanya menatap tajam, lalu berkata, "Kamu membawa darah wanita itu, darah yang dibunuh karena cinta. Nenek buyutmu adalah gadis yang dikutuk. Dan kamu adalah warisannya." Langit menggelegar. Petir menyambar pohon di ujung hutan. Aroma gosong menguar, bercampur bau tanah basah dan dupa yang terus menyala di altar. Hutan itu seperti hidup. Seperti merestui pengakuan yang telah lama ditahan. Damar meneteskan air mata. Bukan karena takut, tapi karena semua mulai masuk akal. Ketertarikannya pada kisah mistis, kepekaannya terhadap yang tak kasat mata, dan kenapa sejak kecil ia sering bermimpi berada di tengah hutan gelap, ternyata bukan kebetulan. Aku, cucu dari anak yang dikubur hidup-hidup itu? Tanyanya, nyaris tak terdengar. Dukun tua hanya mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Damar merasa seluruh tubuhnya menjadi bagian dari kisah ini. Ia bukan lagi penonton. Ia bukan sekadar pembuat konten horor. Ia adalah bagian dari kutukan yang harus ditebus. Malam itu, hutan berubah seperti panggung penghakiman. Kabut turun perlahan, menggulung kaki-kaki pohon seperti selendang putih yang lusuh. Angin berputar pelan, membawa aroma darah tua dan dupa basah. Damar berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, dukun tua itu menaburkan bunga 7 rupa ke dalam api kecil yang menyala redup, sementara kuntilanak berdiri di kejauhan, menggenggam kain putih yang kotor, diduga milik bayi yang dikubur hidup-hidup bertahun silam. Jika kau ingin mereka tenang,
Ujar sang dukun lirih, kau harus jadi penghubung antara dunia yang hidup dan dunia yang tak bisa mati. Damar menatap altar. Api kecil itu tiba-tiba menyala terang, membentuk siluet sosok kecil, bayi, yang menggeliat dalam kobaran. Wajahnya samar, tapi suara tangisannya begitu nyata, menusuk sanubari. Ritual ini akan mengungkap luka lama. Tapi setelahnya, tidak ada yang bisa kembali seperti semula, lanjut sang dukun. Damar masih ragu. Tapi di dalam dirinya, ada dorongan yang tak bisa dijelaskan. Seolah ia memang ditakdirkan hadir di malam ini. Seolah seluruh hidupnya, setiap langkah yang ia rekam untuk konten horor, hanya mengarah pada satu titik, penebusan dosa yang bukan ia buat, tapi diwariskan. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya. Dukun mengeluarkan pisau kecil dengan ukiran kuno di pegangannya. Diberikan pada Damar. Potong sedikit darahmu. Letakkan di batu nisan ini. Maka roh anak itu akan tahu bahwa keturunannya tidak melupakannya. Damar memejamkan mata. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang arwah yang dipenjara dalam derita. Tentang cinta dua makhluk yang tak pernah diberi kesempatan untuk bahagia. Tentang keturunan yang nyaris terputus karena keserakahan manusia. Perlahan, ia menggoreskan ujung pisau di telapak tangannya. Darah mengalir. Ia teteskan pada batu yang separuh tertimbun tanah, penuh lumut dan akar. Batu nisan tanpa nama. Dan ketika darahnya menyentuh batu itu, bumi berguncang pelan. Hutan menangis. Kuntilanak menjerit, bukan karena marah, tapi seperti seorang ibu yang akhirnya menemukan anaknya. Damar tersungkur. Namun dari balik bumi, ia bisa merasakan, seseorang kini tersenyum untuk pertama kalinya. Ketika darah Damar menetes di batu nisan tua itu, udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Tapi bukan dingin biasa. Ini seperti mencelupkan tubuh ke dasar sumur kematian. Hening, menusuk, dan pekat. Api di altar seketika padam. Namun bukan itu yang mengganggu Damar. Suara bayi yang tadi terdengar, mendadak hilang. Dan digantikan dengan tawa. Tawa berat, parau, dan menyimpan kemarahan yang nyaris tak termaafkan. Bagaimana bisa kau membangunkanku tanpa izin? Damar terhenyak. Suara itu tak berasal dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Dari akar, dari daun, dari udara itu sendiri. Sang dukun, yang sebelumnya tenang, kini mulai panik. Ia mundur beberapa langkah, lalu berbisik dengan nada tegang. Itu bukan roh anak itu. Itu ayahnya. Arwah manusia yang dulu mengutuk mereka, tiba-tiba tanah di bawah altar mereka. Dari dalam retakan, keluar asap hitam pekat, menguap seperti kemenyan dari alam lain. Dan dari tengah-tengahnya, muncul sosok tinggi, kurus, dengan wajah separuh hangus, dan mata merah menyala. Sosok ini bukan genderuwo, bukan kuntilanak, tapi manusia yang telah menjelma menjadi iblis karena dendam. Aku yang dulu mengikat mereka, agar tak bisa bahagia, gumamnya. Kenapa? Damar bertanya, suara lirih namun tulus. Sosok itu menoleh. Dari matanya, terpancar kegilaan. Tapi juga luka. Luka yang dalam. Karena mereka bahagia. Karena wanita itu memilih jin, bukan aku. Karena aku ditinggalkan, dan bayi itu adalah pengingatnya. Angin mendesir pelan. Seolah hutan pun ikut mendengarkan pengakuan ini.
Damar perlahan sadar, ritual ini bukan hanya tentang membebaskan arwah, tapi juga tentang menghadapi dendam manusia, yang bahkan lebih kelam dari dendam makhluk halus. "Kalau begitu, apa yang kau mau dariku?" tanya Damar. Makhluk itu tersenyum tipis. "Aku ingin kau gantikan aku. Biar aku bisa pergi. Biar kaulah yang menjaga kutukan ini." Dan malam itu, Damar berdiri di antara dua pilihan, menyelesaikan kutukan atau menggantikan penjaganya. Sementara waktu terus berdetak, dan altar mulai menyala lagi. Kali ini bukan dengan api biasa, tapi dengan api dendam yang belum padam. Damar tak bisa bicara, tubuhnya serasa membatu, tapi bukan karena ketakutan semata. Ada kekuatan aneh yang menekannya dari dalam. Seolah pikirannya tidak lagi milik dirinya. Jantungnya berdetak cepat, tapi langkahnya pelan, seperti didorong oleh kehendak lain. Di depan altar yang menyala dengan api kehijauan, makhluk itu, arwah pendendam sang ayah manusia, menatap Damar dengan mata kosong yang menampung 1000 luka. Api di altar bukan membakar, tapi menyerap. Menghisap cahaya, harapan, bahkan suara. "Masuklah," ucap sang dukun, suaranya sangat pelan, "itu bukan api biasa. Itu gerbang ke ruang jiwa." Damar menoleh. "Apa maksudmu?" "Setiap jiwa yang mengusik alam ini harus diadili di ruangnya sendiri. Di sanalah semua kebenaran terbuka, semua niat dibaca, semua dosa ditimbang." Langkah Damar maju, satu demi satu. Ketika kakinya menyentuh cahaya hijau, tubuhnya terasa ditarik. Ia tidak jatuh, tidak terangkat, tapi larut. Dalam sekejap, dunia berubah. Ia terbangun di sebuah ruang yang tak memiliki dinding, tak punya lantai. Gelap. Tapi di kejauhan ada sosok, dirinya sendiri, berdiri diam, seperti cermin. Di belakangnya, berdiri kuntilanak dengan mata basah, dan genderuwo dengan kepala tertunduk. Dan di hadapannya, bayi kecil yang tak menangis, hanya menatapnya. Kemudian terdengar suara dari langit, dari hati, dari tulang. "Apa yang kau cari dari semua rekamanmu, Damar?" Ia tergugu. "Apakah kau mencari ketenaran? Atau kau ingin menyembuhkan luka yang tidak kau sadari?" Damar gemetar. Air matanya jatuh. Ia teringat, sejak kecil ia selalu takut gelap. Tapi ia tetap merekam horor. Ia kira itu hanya konten, padahal ia sedang mengejar jawaban. Tentang kehilangan. Tentang rasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan adiknya dulu, yang mati saat ia bermain-main di hutan. Adiknya yang juga dikabarkan hilang secara gaib. Dan kini, bayi itu menatapnya. Wajahnya seperti campuran dari adiknya dan dirinya sendiri. "Kalau aku memilih bertahan, apakah aku akan menggantikan penjaga kutukan ini?" tanyanya lirih. Suara itu menjawab tenang, "Kalau kau bertahan, maka kau akan membebaskan mereka. Tapi dengan harga, jiwamu tak akan kembali utuh." Damar menunduk. Ia tahu, cerita ini bukan tentang makhluk halus saja, tapi tentang menyembuhkan luka, menerima rasa bersalah, dan melepaskan dendam yang tak seharusnya diwariskan. Ia menarik napas. "Kalau begitu, biarlah aku yang mengakhirinya." Ruang antara dunia semakin memudar. Warna-warna tak dikenal muncul di sekeliling Damar, biru pekat seperti luka lama, merah darah seperti dendam, dan putih redup seperti doa yang belum sampai. Damar berdiri di tengah lingkaran cahaya kehijauan. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dari alam lain mulai bermunculan. Ada yang hanya berupa asap, ada yang seperti siluet hitam bertaring panjang,
Ada pula yang berwujud manusia separuh hancur. Mereka semua mengelilingi Damar, diam, namun menatap tajam. Di hadapannya, berdiri genderuwo dan kuntilanak. Mereka kini tak tampak mengerikan. Kuntilanak itu memegang bayinya. Matanya sayu, menangis tanpa suara. Rambutnya berantakan, tapi dari tubuhnya memancar kesedihan yang nyata. Sementara genderuwo, yang biasa tampak gagah dan menyeramkan, kini bersimpuh. Seperti pasrah, lalu, dari kegelapan, muncul suara berat dan bergema. Damar, manusia yang berani menembus batas. Mengganggu malam pernikahan yang tak seharusnya dilihat. Kau akan diadili. Langit ruangan itu terbuka. Cahaya merah seperti petir menari-nari di angkasa hitam. Apakah kau benar-benar ingin membebaskan mereka, atau hanya merekam untuk sensasi dunia? Damar menunduk. Ia merasa telanjang, bukan secara tubuh, tapi jiwanya. Semua memorinya terbuka. Semua rekamannya diputar di udara. Video-video horor yang viral, tangis-tangis editan, komentar penuh tawa, dan satu video yang ia sembunyikan, wajah adiknya. Menangis di dalam hutan. Lalu menghilang. Aku dulu hanya ingin dikenal. Tapi lama-lama, aku cuma ingin menemukan kembali rasa yang hilang. Aku takut gelap, tapi aku mendekatinya. Aku takut kesendirian, tapi aku sembunyi di balik kamera. Genderuwo mengangguk perlahan. Kau mengerti rasa kehilangan. Itu syarat utama untuk membebaskan kami. Kuntilanak berbisik, tapi semua bisa mendengar. Tapi harga kebebasan adalah pengorbanan. Apakah kau siap kehilangan kenangan? Damar mengangguk. Meskipun suaranya bergetar. Kalau itu bisa membuat kalian tenang, kalau itu bisa membuat adikku bahagia di alam sana, ambil semua kenangan tentang rasa sakitku. Tapi tolong, biarkan aku mengingat satu hal, bahwa aku pernah mencintai. Langit bergetar. Lingkaran cahaya menyala terang. Semua makhluk menunduk. Bayi kecil itu menangis, lalu perlahan menghilang dalam pelukan ibunya. Genderuwo pun perlahan memudar. Dan malam itu, di antara batas alam dan logika, Damar telah mengakhiri kutukan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang mau berkorban. Damar terbangun di sebuah ranjang tua. Udara di sekitarnya pengap dan penuh debu. Cahaya pagi mengintip dari celah jendela, menari lembut di antara tirai kusam yang sobek sebagian. Suara burung terdengar jauh di kejauhan, tapi hatinya sunyi. Ia duduk perlahan, kepalanya berat. Seperti baru bangun dari tidur 1000 tahun. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajahnya sendiri. Ada yang hilang, tapi ia tak tahu apa. Ia turun dari ranjang, melangkah perlahan ke depan cermin yang tergantung di dinding retak. Dan saat ia melihat pantulan dirinya, ia tidak mengenali siapa yang dilihatnya. "Siapa aku?" bisiknya. Lidahnya keluh. Suaranya asing di telinga sendiri. Ia menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak, tapi kosong. Tidak ada rasa familiar. Tidak ada nama yang muncul di benaknya. Ia coba mengingat, ibunya, ayahnya, teman, kamera, rekaman, tapi semua terasa seperti suara dari mimpi yang menguap saat bangun. Kemudian, dari bawah tempat tidur, ia melihat sebuah kotak kayu kecil. Perlahan ia buka di dalamnya, ada kamera rusak, dan selembar kertas lusuh. Tulisan di sana nyaris pudar. "Jika kau membaca ini, artinya kau telah memilih untuk menyelamatkan kami."
Terima kasih. Luka kami telah reda, meski ingatanmu harus sirna. Tapi bukan berarti kau sendiri. Di luar sana, akan ada jiwa-jiwa yang merasa sama kosongnya sepertimu. Tolong bantu mereka. Damar memegang surat itu erat. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi entah mengapa, hatinya hangat. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa ada sesuatu yang benar dalam dirinya, walau tak bisa dijelaskan. Bukan karena ia ingat, tapi karena ia percaya. Lalu, perlahan, ia berdiri. Meninggalkan rumah tua yang ternyata berada di pinggir hutan. Tak ada yang menunggunya. Tak ada yang menyapanya. Tapi langkahnya mantap. Karena meskipun ia tak lagi memiliki masa lalu, ia masih punya masa depan. Dan di setiap langkahnya, meski sunyi, ia tahu, ia pernah menyelamatkan sesuatu yang besar. Dan itu cukup. Hari-hari Damar kini seperti lembaran putih. Ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota kecil. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tak ada nama yang menempel padanya. Ia hanya dipanggil Mas, atau Bang, atau Pak, tergantung siapa yang menyapa. Tapi meski tampak biasa, hatinya sering bergemuruh, terutama tiap malam Jumat tiba. Di sudut kamarnya, kamera rusak yang ia simpan dalam kotak kayu itu diletakkannya di atas meja, seperti benda pusaka. Layarnya retak, tombolnya nyaris tak berfungsi. Tapi ia tak pernah berani membuangnya. Entah kenapa, kamera itu seperti bagian dari dirinya. Seperti saksi diam dari kehidupan yang tak bisa ia ingat. Dan malam itu, angin berdesir lewat celah jendela. Lampu di kamarnya berkedip 2 kali, lalu mati. Gelap. Hening. Ah, listrik padam lagi, gumamnya pelan. Ia menyalakan lilin kecil. Cahayanya menggetar lembut. Saat itulah, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Pelan, lirih, seperti berasal dari dalam kamera. Damar menoleh. Tubuhnya mematung. Ia menatap kamera itu lekat-lekat. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang mengaktifkannya. Tapi suara tangisan itu terus mengalun, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan gemetar, ia dekati kamera tersebut. Ia tekan tombol power, tak merespons. Tapi suara itu makin jelas. Apakah kau dengar aku? Seketika tubuh Damar limbung. Suara lirih perempuan menggema dari dalam speaker kamera yang bahkan seharusnya sudah mati total. Ia duduk perlahan di lantai, menahan tubuh yang lemas. Siapa aku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Kau, penyambung. Kau, penjaga gerbang. Kau, belum selesai? Suara itu menjawab, pelan nyaris seperti bisikan angin. Keringat dingin membasahi pelipis Damar. Tapi tak ada ketakutan. Yang ada hanyalah rasa sedih, yang dalam, seperti kerinduan pada sesuatu yang tak pernah ia ingat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia terlahir kembali, Damar menangis. Bukan karena takut, tapi karena rasa kehilangan itu ternyata belum hilang. Dan mungkin tidak akan pernah hilang. Kamera itu menyimpan lebih dari sekadar rekaman. Ia menyimpan ruh dan Damar, rupanya belum selesai menempuh takdirnya. Beberapa hari berlalu sejak suara tangisan bayi di kamera rusak itu muncul. Damar, dengan tekad yang tumbuh perlahan, mulai membersihkan dan mencoba memperbaiki alat yang dulu sempat mengubah hidupnya. Tangannya gemetar saat membuka casing kamera, hati-hati menyentuh setiap komponen yang tampak rapuh.
Di antara debu dan sisa-sisa kertas lusuh, layar kamera itu tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan gambar samar yang berdenyut pelan. Damar terpaku. Di layar itu, tampak sebuah pernikahan gaib. Genderuwo berdiri dengan megah mengenakan pakaian tradisional lusuh, sementara kuntilanak yang biasanya mengerikan, tampak lemah lembut mengenakan kebaya putih compang-camping. Namun, yang paling membuat Damar terdiam adalah sosok yang berdiri di tengah acara itu. Sosoknya, dirinya sendiri. Tapi bukan Damar yang ia kenal. Wajahnya tersenyum, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan di dunia nyata. Senyum yang dingin dan penuh misteri. Mata itu menatap lurus ke arah kamera, seolah-olah tahu bahwa ia sedang direkam. "Kenapa aku ada di sana?" gumam Damar dengan suara bergetar. Video itu terus berputar, menampilkan suasana yang kian mencekam. Suara gamelan terdengar samar, namun di baliknya ada bisikan-bisikan yang menyeruak, penuh ancaman dan janji yang tidak pernah diucapkan. Damar merasa seluruh tubuhnya membeku. Ini bukan rekaman biasa, ini lebih dari sekadar bukti, ini adalah takdirku. Ia menunduk, menatap layar yang berpendar itu, dan hatinya bergetar. Aku, bagian dari pernikahan itu. Aku bagian dari dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Tiba-tiba, layar kamera berkedip gelap, dan satu kalimat muncul dengan huruf merah menyala. "Takdirmu telah tertulis, Damar. Jangan pernah mencoba melupakan." Damar menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanan ini belum usai. Dan kini, ia terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib yang penuh rahasia dan pengorbanan. Sejak melihat rekaman itu, Damar mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, merasakan kehadiran sesuatu yang selalu mengintainya dari balik bayang-bayang. Setiap kali ia melewati cermin di rumahnya, ia melihat bayangan yang bukan dirinya. Sosok tinggi besar, berwajah suram dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengikuti gerak-geriknya, bahkan saat ia berbalik, bayangan itu seolah menunggu. Suatu malam, saat Damar duduk termenung di meja kerja, tiba-tiba suara bisikan terdengar pelan di telinga kirinya. "Damar, kau adalah penjaga. Kau bukan lagi manusia biasa." Damar menggigil, mencoba menenangkan diri. Ia berbicara pada dirinya sendiri, "Ini cuma bayangan, cuma mimpi. Aku harus kuat." Namun, dalam hatinya, ketakutan itu terus merambat. Ia sadar, dirinya berubah. Suatu kekuatan gaib mulai mengalir dalam darahnya, kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Di saat itulah, sebuah mimpi datang. Ia melihat pernikahan itu kembali, tapi kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kuntilanak memandangnya dengan mata penuh harap, sedangkan genderuwo tersenyum getir. "Jangan lari, Damar. Ini adalah bagian dari hidupmu. Kau harus memilih antara dunia manusia atau dunia mereka." Pagi berikutnya, Damar menatap cermin dengan tatapan kosong. Ia bertanya pada bayangan itu, "Siapa aku sebenarnya?" Tidak ada jawaban. Hanya hening dan tatapan kosong yang membekas di dalam hatinya. Malam itu, Damar duduk termenung di depan cermin yang retak. Bayangan itu kembali muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya sekadar pengikut dalam pantulan kaca, tapi seperti bayangan yang ingin berbicara. "Damar, kau harus memilih." Suara lirih mengalun, membelai telinganya dengan dingin. Ia menarik napas panjang, merasakan beban yang menghimpit dadanya. Di satu sisi, ada kehidupan manusia yang ia kenal, dengan segala kehangatan, kasih sayang, dan kebebasan. Di sisi lain, dunia gaib yang kini mengalir dalam darahnya,
penuh misteri dan kekuatan, tapi juga pengorbanan dan kesepian. "Aku tidak ingin kehilangan diriku," bisiknya, suara serak penuh perjuangan. Bayangan itu mengangguk perlahan. Menolak takdir berarti mengorbankan lebih dari yang kau kira. Tapi menerima berarti hidup di antara dua dunia, sendiri. Damar menutup mata, membayangkan wajah ibunya yang pernah ia tinggalkan. Ia merasakan kerinduan yang membakar. Namun, ia juga tahu, ada sesuatu yang harus ia jaga, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia membuka mata, menatap kembali ke cermin. Suara itu datang lagi, lebih tegas. "Ingatlah, Damar, kekuatan bukanlah kutukan jika kau menggunakannya untuk melindungi. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu menjadi penjaga kebaikan." Hati Damar bergetar. Ia sadar, takdir memang tak mudah, tapi di balik kegelapan ada cahaya yang bisa ia temukan. Dengan tekad baru, ia berdiri. Menerima bahwa jalan di depan penuh tantangan. Namun ia tidak akan menyerah. "Aku akan berjalan di antara dua dunia ini. Demi mereka yang tak bisa bersuara." Hujan turun perlahan membasahi bumi, seperti langit yang ikut menangis menyaksikan kisah yang tak diketahui manusia. Damar berdiri di tepi hutan, membawa kameranya yang kini tak lagi sekadar alat. Kamera itu bukan lagi hanya merekam peristiwa, tapi menjadi jembatan antara dua dunia. Ia sudah bukan Damar yang dulu, konten kreator yang sekadar mencari sensasi. Kini, ia adalah penjaga, saksi, dan penghubung. Ia menyalakan kameranya. Bukan untuk ditonton banyak orang, tapi untuk mencatat hal-hal yang tak bisa dijelaskan, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Ia merekam sunyi. Merekam bisikan angin. Merekam tapak kaki tak kasat mata yang lewat di balik semak-semak. Dan di tengah hujan itu, kuntilanak muncul. Tidak menakutkan, tapi tenang. Mata hitamnya tidak lagi menyimpan dendam, hanya kesedihan yang mendalam. Di sampingnya, genderuwo berdiri gagah, menatap Damar dengan mata tajam tapi penuh hormat. "Terima kasih, kau tak hanya merekam kami, tapi juga mengingatkan dunia bahwa kami pernah ada," ucap sang kuntilanak, suaranya samar seperti daun gugur. Damar hanya mengangguk pelan. Tak ada lagi rasa takut. Hanya rasa haru dan tanggung jawab. Ia menunduk dalam, lalu menatap langit. Kisah kalian tak akan dilupakan. Bukan sebagai horor semata, tapi sebagai pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan kesepian yang tak terdengar. Lalu mereka pun menghilang. Tak ada jejak. Tak ada suara. Hanya satu file baru yang tersimpan di dalam kameranya, berjudul "Pernikahan di Antara Dunia". Dan Damar pun melangkah pergi, membawa kisah ini dalam diam. Ia tidak tahu apakah akan ada yang percaya. Tapi ia tahu satu hal, ia telah merekam sesuatu yang lebih dari sekadar gambar. Ia merekam jiwa-jiwa yang tersesat, agar bisa dikenang, dipahami, dan dihormati. Pesan moral, kadang, yang terlihat menyeramkan hanya karena kita belum memahami luka di baliknya. Jangan hanya merekam apa yang tampak, tapi pahamilah apa yang tersembunyi. Karena setiap makhluk, seberapapun asingnya, menyimpan cerita yang layak dihargai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.